Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adam Jafri Ngabito dengan NIM 9314221166. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yang pertama tentang arbitrage pricing theory dan yang kedua tentang diversifikasi internasional. Jadi mulai dari materi yang pertama, arbitrage pricing theory ialah teori yang diperkenalkan oleh Stephen Ross, di mana teori ini menjelaskan bagaimana harga sekuritas dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Teori ini menggunakan konsep hukum satu harga. Ia menyatakan bahwa dua aset dengan karakteristik identik tidak boleh memiliki harga yang berbeda di pasar. Jika ada perbedaan harga, investor dapat memanfaatkan peluang arbitrase, yaitu membeli aset yang murah dan menjual yang mahal untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Kemudian ada komponen penting dalam APT risiko sistematis. Risiko yang memengaruhi seluruh pasar atau sebagian besar perusahaan, seperti perubahan tingkat suku bunga, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kenaikan tingkat bunga yang tidak terduga akan memengaruhi banyak perusahaan. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko spesifik yang hanya memengaruhi satu atau kelompok kecil perusahaan. Contohnya, berita keberhasilan riset suatu perusahaan. Informasi dan pengaruhnya pada harga aset. APT menekankan pentingnya kejutan atau surprise dalam informasi. Informasi yang tidak terduga dapat mengubah harga aset secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. Contohnya, pengumuman pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari perkiraan. Kemudian ada produk pesaing mengalami gangguan produksi. Adapun keunggulan dari APT itu sendiri, yang pertama memungkinkan analisis dengan berbagai faktor risiko, yang kedua lebih fleksibel dibanding model lain seperti CAPM, dan ada pula kelemahan dari APT itu sendiri. Yang pertama membutuhkan identifikasi faktor risiko yang relevan, lebih kompleks dalam penerapan praktis. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, diversifikasi internasional. Yaitu diversifikasi internasional adalah strategi investasi di mana portofolio dirancang dengan mencangkup aset dari berbagai negara. Tujuannya adalah mengurangi risiko dan memanfaatkan potensi keuntungan dan perbedaan kondisi pasar, ekonomi, dan politik di setiap negara. Kemudian ada manfaat dari diversifikasi internasional, yakni mengurangi risiko portofolio. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai negara, risiko yang terkait dengan satu wilayah atau pasar dapat diminimalkan. Misalnya, jika pasar saham Amerika Serikat sedang berlemah, investor mungkin tetap mendapatkan keuntungan dari pasar Asia yang tumbuh, peluang pertumbuhan yang lebih tinggi. Pasar negara berkembang seringkali menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan negara maju. Perlindungan terhadap ketidakpastian lokal, risiko politik atau ekonomi di satu negara tidak akan secara signifikan memengaruhi keseluruhan portofolio. Hal yang perlu dipertimbangkan yakni fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai mata uang dapat memengaruhi hasil investasi. Kemudian ada kondisi geopolitik. Ketidakstabilan politik dapat meningkatkan risiko investasi di negara tertentu. Kemudian ada regulasi dan perpajakan. Aturan investasi asing dapat berbeda-beda di setiap negara. Kemudian ada keunggulan dari diversifikasi internasional. Yang pertama, mengurangi risiko sistematik yang spesifik untuk suatu negara, memberikan akses ke peluang pertumbuhan ekonomi global. Dan ada juga kelemahan dari diversifikasi internasional sendiri, yakni biaya transaksi lebih tinggi dibandingkan investasi lokal, membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar asing dan risiko yang terkait. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.